sampai di Badan Gizi Nasional Kota Duri yang berada di Jalan Sudirman. Saya bersama dengan saya. Gak tahu apa. Anak siapa nih? Saya tadi masukkan aja. Tepatnya di depan SMA Negeri 2 Mandal. Oke. Oke, sebelumnya selamat sore Pak. Maaf Kak, dengan waktunya. Saya siswa dari SMA Negeri 2 Mandal. Kebetulan kakaknya tamatan biji juga. Kamu ya? Siap, alumni biji juga. Alumni biji juga. Tamatan tahun 2015. 2015 kalau kakak? Anak-anak tahun 2002 juga. Oke. Jadi saya di sini Bang sebenarnya dapat tugas dari guru. Ini bertanya seputar program IPJ. Mungkin kami sudah pernah dapat dalam jalan. Jadi Bang, menurut Abang nih, menurut Kakak sebagai orang yang bekerja di Badan Gizi Nasional Bang, apa sih sebenarnya program IPJ itu? Dan itu tuh memang seperlu apa sih untuk peserta didik? Nah, itu aja sih. Jadi izin menjawab sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hadi. Kebetulan saya juga alumni dari SMA 2. Nah, dan adik-adik datang ke sini pertama sekali kami mengucapkan terima kasih. Nah, jadi sesuai dengan program yang menjadi program prioritas Bapak Presiden, maksudnya salah satunya anak-anak bangsa ini harus bisa memenuhi kualitas makanan yang bergizi. Jadi setiap anak bangsa itu dia berhak untuk mendapatkan makanan-makanan yang bermutu dan berkualitas dan juga bergizi. Nah, jadi nilai kebermanfaatan dari makan bergizi gratis ini banyak sebetulnya. Cuman sedikit kami menyampaikan bahwa kita melihat angka stunting di negara kita itu cukup tinggi, sehingga muncul suatu formulasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden, dan di tahun 2045 kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi, di mana jumlah usia produktif itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada kami yang hari ini kelak di tahun 2045 sudah berusia ya 50 tahun lagi. Sementara seusia anak-anak hari ini, mulai dari balita sampai yang SMA hari ini, mereka akan menghadapi tantangan di mana jumlah usia produktif itu jauh berkali lipat jumlahnya banyaknya daripada kita hari ini. Nah, bagaimana negara kita mampu untuk menyiapkan generasi-generasi emas tadi sesuai dengan harapan kita bersama bahwasanya Indonesia itu akan menjadi generasi emas 2045. Kalau dari penjelasan siapa Bang, dari stunting, penyiapan generasi untuk ke depan, berarti program MBG ini memang menjadi prioritas utama ya? Jadi ada memang beberapa program unggulan, program strategis nasional yang disebut PSN. Nah, itu yang menjadi fokus utama Presiden untuk menyiapkan generasi di masa yang akan datang melalui bukan hanya dari pendidikan saja, tapi dari kualitas makanan yang dia konsumsi. Jadi bagaimana dia datang ke sekolah, kemudian dia punya harapan, dia punya semangat yang tinggi, dia dibekali dengan ilmu pendidikan yang diberikan oleh guru-gurunya. Di samping itu dia juga mendapatkan makanan-makanan yang berkualitas, makanan-makanan yang bergizi. Nah, mungkin kalau untuk makanan yang nilai-nilai dari gramasi, nilai gizi mungkin bisa dijelaskan sama ahli gizi. Kalau untuk nilai gizi mungkin itu nanti jangan kawan saya. Oke. Kalau dari penjelasan siapa mungkin lebih dari cukup yang saya butuhkan Bang. Oke. Mungkin seputar program MBG ini dari saya yang tidak tahu, mungkin sudah banyak ilmu yang saya dapat dari Bang. Oke. Kalau begitu terima kasih Bang. Siap.
Baik Kak, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya itu, bagaimana sih cara kakak tahu bahwa dalam satu ompreng itu sudah memenuhi gizi yang seimbang, Kak? Ya, jadi untuk dalam satu ompreng itu kita harus tersedia dari 5 bahan pokok nih. Yang pertama kita ada sumber karbohidratnya, itu bisa nasi, atau anak-anak yang nggak bisa makan nasi bisa kita ganti dengan kentang atau roti juga boleh. Selain nasi kita juga ada sumber protein hewani. Protein hewani itu bisa dari ikan, telur, ayam. Terus ada protein hewani, maka kita juga ada protein nabati. Protein nabati ini bisa dari tahu, tempe, ataupun oncom. Terus ada protein nabati, kita juga ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran beraneka ragam, boleh kita mix and match. Dan yang terakhir kita yang pastinya ada buahnya. Nah, bagaimana kita tahu cara menentukan dalam satu ompreng? Itu kita sesuai dengan yang udah ditentukan. Jadi kan kita melihat berapa nilai kebutuhan gizi kita menurut angka kecukupan gizi 2019. Misalnya nih, dalam sehari anak TK itu membutuhkan kandungan gizinya itu sekitar 1.300 kalori. Jadi kita dalam satu kali makan itu kita memenuhi 20-25% dari 1.300 kalori. Oke, baik Kak, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Nah Bang, saya mau nanya nih, apa sih tujuan dari program MBG ini? Ya, jadi tujuan program MBG ini sesuai dengan Presiden kita pernah menjelaskan. Jadi kita tuh ingin menuju Indonesia Emas 2045. Itu kan nggak bisa tuh langsung dengan sekali pemberian makanan anak-anak nutrisinya bisa langsung tercukupi. Jadi mulai dari sekarang dengan memberi asupan-asupan yang baik. Dan sesuai dengan penelitian itu negara kita, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak anak-anaknya menderita stunting dan juga malnutrisi. Oleh karena itu program ini diberikan dan pastinya kita ingin membantu rakyat UMKM. Mungkin bisa ditambahkan dari Jadi nilai kebermanfaatan dari program makan bergizi gratis ini sangat banyak. Nah, 2045 kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi, di mana jumlah usia produktif itu jauh lebih banyak daripada kami-kami yang hari ini di masa yang akan datang sudah berusia tua-tua lah, di atas 50 tahun. Nah, jadi negara mulai hari ini sudah mempersiapkan generasi-generasi. Makanya Presiden bilang kita akan menghadapi generasi emas 2045. Nah, bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut? Salah satunya dengan memberikan asupan makanan bergizi. Nah, kemudian di samping itu kita juga bisa memberdayakan penduduk sekitar, karena di dalam satu dapur SPPG itu membutuhkan 47 relawan. Nah, meskipun dalam hal ini dalam satu dapur SPPG itu dikepalai oleh kepala SPPG, kemudian kepala SPPG dibantu oleh ahli gizi dan akuntan. Nah, untuk relawannya kita terbagi dari mulai divisi penerima bahan baku, kemudian preparation, kemudian pengolahan makanan, packing, driver, assistant driver, sampai nanti pencucian food tray. Nah, artinya di sini banyak peluang-peluang ataupun lowongan pekerjaan yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Nah, selanjutnya berkaitan dengan ketahanan pangan. Nah, kita bisa swasembada pangan. Artinya kita mandiri, kita tidak perlu harus membeli dari luar. Nah, namun dalam hal ini kita anak-anak muda harus bisa juga memanfaatkan peluang ini. Karena dalam satu hari itu dalam satu dapur itu bisa memproduksi 2.000 sampai 3.000 porsi, tergantung dari syarat administratif yang dipunyai oleh setiap masing-masing dapur. Nah, jadi kami rasa selain dari memberi makan bergizi gratis, juga kita harus mengedepankan yang namanya nilai sosial oriented. Jadi orientasi kita bukan hanya sebatas memberikan makan bergizi, bukan mencari keuntungan atau menjadikan ini lahan bisnis, tapi kita harus juga mengedepankan nilai-nilai sosial. Ketika itu kita kedepankan, maka apa yang menjadi target Bapak Presiden insya Allah akan tercapai. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Siapa saja penerima manfaat dalam penyaluran MBG?
itu bermanfaatnya anak sekolah. 3B itu ada unsur di ibu busui, ibu hamil sama dengan balita. Kira-kira seperti itu. Jadi sedikit menambahkan, penerima manfaat dalam satu dapur itu bervariatif. Satu dapur itu variatif, dia bisa menyalurkan berapa jumlah penerima manfaatnya. Nah, apabila satu dapur sudah memenuhi standar, misalkan sudah mempunyai sertifikasi halal, sudah mempunyai sertifikasi light hygiene, kemudian sudah mempunyai sertifikasi safe. Jadi bagian pengolahan makanan itu bukan serta-merta orang yang bisa memasak, tapi dia sudah bersertifikasi, karena makanan ini bukan hanya sekedar untuk kita makan, tapi kita juga mengedepankan kualitas dari hygiene-nya. Jadi makanya relawan-relawan ini dia dibekali dengan pelatihan-pelatihan. Nah, untuk penyalurannya itu apabila sudah memenuhi standar, maka dalam satu dapur dia boleh memproduksi 2.500 penerima manfaat bagi siswa, kemudian 500 penerima manfaatnya itu terbagi dari 3B. Nah, 3B ini yaitu bumil, busui, dan balita di bawah 5 tahun, bayi di bawah 5 tahun. Nah, apabila dapur-dapur yang lain belum memenuhi sertifikasi tadi, atau saat ini masih dalam mengurus sertifikasi, mereka sudah boleh beroperasional, namun mereka dibatasi dalam memproduksi dan penyaluran ke penerima manfaat. Saya pikir sekian. Nah, jadi itu dia nih. Kalian masih kepo ya? Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke Bang, jadi kita berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana mekanisme penyaluran dan produksi program makanan bergizi tersebut? Baik, jadi untuk produksi maupun penyaluran makan bergizi gratis ini melewati beberapa tahapan. Yang pertama dimulai dari bahan baku masuk. Nah, bahan baku masuk ini dimulai dari pukul 4 sore. Nah, kemudian ketika bahan baku masuk, ahli gizi melakukan quality control terhadap kelayakan bahan baku. Nah, akuntan mengecek apakah pesanan yang sudah dipesan sesuai dengan jumlah maupun beratnya gitu. Nah, untuk selanjutnya setelah dilakukan setelah bahan baku diterima, kemudian bagian dari preparation, mereka mulai memotong-motong buah, membersihkan dimulai dari membersihkan buah, kemudian memotong-motong buah, memotong-motong sayur, menyiapkan bahan-bahan baku yang nantinya akan diproduksi. Nah, setelah dilakukan proses preparation, selanjutnya bagian dari pengolahan masakan dimulai dari jam 2 pagi udah mulai pengolahan masakannya. Kemudian dimulai dari jam 2 pagi dilakukan pengolahan makanan, dan selesai dari pengolahan makanan itu di pukul 4 pagi lebih kurang pukul 4 pagi. Nah, untuk selanjutnya bagian dari pemorsian, mereka bertugas untuk melakukan pemorsian dari setiap ompreng-ompreng yang nantinya akan disalurkan. Setelah dilakukan pemorsian, tahapan selanjutnya adalah mulai packing, dan selanjutnya adalah penyaluran ke setiap sekolah-sekolah yang ada. Nah, dalam proses pemorsian tadi itu terbagi sesuai dengan apabila ada penerima manfaat yang punya alergi atau penyakit bawaan. Nah, makanan-makanan yang diporsikan tadi itu dibedakan dan diberikan tanda. Misalnya misalkan ada di beberapa sekolah penerima manfaatnya alergi ikan. Nah, misalkan pada saat hari itu menu makanannya ikan. Nah, ada beberapa siswa yang punya alergi, maka diganti penggantinya gitu. Misalkan diganti dengan ayam. Nah, setelah dilakukan pendistribusian ke sekolah-sekolah,
mulai dari jam 7 sampai jam 12 siang. Driver maupun asisten driver menjemput kembali ompreng-ompreng yang sudah selesai dimakan oleh penerima manfaat. Nah, setelah ompreng diterima kembali, maka ompreng-ompreng tadi dicuci, dibersihkan bagi relawan yang di bidang bertugas untuk pencucian ompreng. Nah, dalam hal ini tentu kita berupaya untuk menjalankannya sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Oke, baik Bang. Oke, baiklah. Jadi kita sudah dapat di ujung video, kita sudah mendatangi salah satu SPPG di Kecamatan Mandau. Kita juga sudah melihat layoutnya, mengetahui beberapa fungsi program MBG, tujuannya, dan beberapa fungsi tidak hanya terhadap peserta didik, cuman terhadap dan juga terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Dan kita mendapatkan ilmu baru di sini bersama kakak-kakak hebatnya di sini. Kami mengucapkan terima kasih, Kak. Dan bisa ditonton tadi banyak ilmu yang sudah kita dapatkan di sini. Oke. Untuk vlog kali ini kami tutup. Dadah. Rocking a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Seaplanes are beneath my compass, my transport. Nanti saatnya telah tiba. Kita tiap orang jawab. Ku ingin kau menjadi istriku. Orang belakang aman. Orang belakang aman. Mari dan tertawa. Namun bila